Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, murid-muridku yang Bapak cinta dan sayangi, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Materi berikutnya kita akan belajar tematik. Untuk tematik kali ini kita sudah memasuki pelajaran 3 di subtema 1 ini. Oke, kita sekarang belajar SBDP, kemudian matematika dan bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dari bahasa Indonesia. Kita di bahasa Indonesia ini belajar tentang aturan ketika kita makan. Oke, Bapak tulis, nanti kalau udah full kalian screenshot ya. Oke. Oke, kita belajar aturan ketika makan. Oke, yang pertama kita harus membaca sebelum membaca doa kita harus mencuci tangan. Setelah itu kita menyiapkan atau mengambil makanan. Makanan yang kita ambillah makanan yang kita sukai saja dan secukupnya. Mengambil makanan secukupnya ya. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua mengambil makanan secukupnya. Kalau sudah makanan ada di piring di depan kita, selanjutnya kita membaca doa. Nomor 3, membaca doa ya. Membaca doa, habis itu makan dengan menggunakan tangan yang kanan. 4, menggunakan tangan kanan ya. Menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu digunakan untuk sesuatu yang baik-baik. Kalau kiri buat sesuatu yang jelek ya, atau barang-barang kotor ya. Terus pertanyaannya, kalau ada yang kidal Pak, gimana? Sebenarnya kita itu dilahirkan dalam sempurna dan tidak ada kata kidal ya. Yang kidal itu berarti dia membiasakan dari kecil ngambil tangan kiri ya. Jadi dari kecil itu seharusnya kita biasakan menggunakan tangan kanan gitu. Sebenarnya nggak ada ya kata kidal gitu ya dalam Islam ya. Oke. Selanjutnya Jadi menggunakan tangan kanan. Oke. Habis itu kalau kita makan yang ada di piring kita kan itu udah yang kita sukai ya. Maka makan sampai habis. Menghabiskan makanan ya. Nomor 6, kalau sudah makan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur ya. Setelah bersyukur, setelah selesai kita mencuci tangan.
Kemudian setelah mencuci tangan, apa lagi yang harus kita lakukan? Kita harus membereskan, kalau kita pakai piring, membereskan piringnya ya, membereskan bekas air yang gelasnya itu ya. Kemudian kalau kita menggunakan pakai kertas, kita buanglah kertasnya ke tempat sampah. Jadi intinya membereskan ya, membereskan tempat makanan, membereskan tempat makanan ya, seperti itu ya. Oke, Bapak ulangi lagi. Yang pertama, mencuci tangan, mengambil makanan. Oke, lanjut. Secukupnya. Habis itu membaca doa. Setelahnya menggunakan tangan kanan, menghabiskan makanan. Setelah itu bersyukur. Habis itu mencuci tangan. Habis itu membersihkan tempat makanan. Oke, di screenshot. Habis itu ditulis. Jadi iklan. Oke, Bapak hapus ya. Kita lanjut ke matematika. Enggak apa-apa, lewat sana aja. Jangan belakang. Oke, kita lanjut di matematika. Di matematika ini kalau yang tadi gak ada tugas ya, cuman menulis saja. Di matematika ini masih sama materinya, cuman beda metode. Masih di penyebutan bilangan cacah ya. Kalau kemarin kita menyebutkan pertama kali ya, menyebutkan bilangannya, habis itu kita mengurutkan. Sekarang sama, kita mengurutkan, cuma dalam bentuk cerita. Contohnya urutkanlah banyaknya telur dari peternakan A dan peternakan B, kemudian peternakan C, berdasarkan dari yang terkecil ke terbesar gitu ya. Itu cerita. Kalau yang kemarin kan cuma data saja, kalau sekarang dalam bentuk cerita panjang. Bapak ulangi lagi, contohnya seperti ini. Urutkanlah jumlah telur dari peternakan A, peternakan B, dan peternakan C, dimulai dari jumlah yang terkecil ke yang terbesar. Nanti di situ akan ada tabel seperti ini ya. MTK mengurutkan bilangan dalam bentuk cerita atau tabel ya. Jadi kita gunakan cerita atau tabel. Contohnya ini kemana? peternakan. Ini jumlah butir ya kan, yang ditanya itu jumlah butir dari masing-masing peternakan. Peternakan A, peternakan B, peternakan C, peternakan D gitu ya.
Berarti ada 4 peternakan. Pak Maskur memiliki 4 peternakan. Peternakan A, B, C, dan D. Pada hari Selasa, jumlah peternakan A sebesar 1.230 butir, gitu ya. Kan kalau telur berarti satuannya butir. Kemudian peternakan B 927 butir, gitu ya. Kemudian peternakan C 2110. Kemudian peternakan C 2010 butir, gitu ya. Peternakan A 1.230 butir, peternakan B 927 butir, peternakan C 2.110 butir, kemudian peternakan D 2.010 butir. Oke. Yang ditanya soalnya itu nanti dari mana ke mana. Kalau Bapak, seumpama Bapak nanya urutkan jumlah butir telur tersebut dari terbesar ke terkecil, ya. Berarti dari besar ke kecil. Jadi kita urutkan dari besar dulu ke yang terkecil. Yang besar itu perusahaan mana? Maaf, peternakan mana? Ya, kita lihat yang 2000 dulu. 2000 ada 2, tetapi 2110 yang satunya 2010. Jadi peternakan C itu lebih besar, berarti kita mulai dari peternakan C, ya. Kelihatan? Oke. Peternakan C. Habis itu peternakan D. Setelah itu pasti peternakan A. Terakhir otomatis itu pasti peternakan B. Itu ya. Ini kalau mengurutkan bilangan dalam bentuk cerita atau tabel. Di soal itu pasti nanti akan disediakan tabel atau sebuah cerita. Kalian tinggal mengikuti perintahnya. Silakan di screenshot, habis itu ditulis, ya. Oke. Oke, materi terakhir kita lanjut di SBDP. Kalau yang SBDP ini cuman kita praktek nyanyi. Jadi di matematika ini gak ada tugas, hanya menulis saja. Tugasnya cukup di SBDP. Di SBDP kalian hanya menulis lagu anak ayam, ya. Yang lagunya tekotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek, gitu ya. Dari bait pertama sampai bait terakhir. Kalian pasti tahu lagu itu, ya, karena itu sudah menjadi lagu favorit anak-anak, ya. Di TV juga ada, di YouTube juga ada, ya. Kalian bisa cari di Google, insya Allah udah ada, ya. Mohon bantuan kepada orang tua, ya, buat nulis itu. Jadi sekarang nulis bahasa Indonesia, nulis MTK, dan tugas SBDP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok pagi, ya anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.